Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Julani Malikna dari Prodi S1 Keperawatan dengan NIM 1C223071. Saya akan membahas materi tentang gangguan tidur parasomnia. Adapun materi yang saya bahas yaitu definisi parasomnia, yang kedua jenis-jenis parasomnia, yang ketiga dampak parasomnia, yang keempat diagnosis parasomnia, dan yang kelima cara penanganan parasomnia. Yang pertama, definisi parasomnia adalah gangguan tidur yang melibatkan peristiwa atau pengalaman fisik yang mengganggu tidur seseorang. Kondisi ini dapat terjadi sebelum atau selama saat akan bangun dari tidur. Seseorang yang akan menderita parasomnia mungkin melakukan gerakan yang tidak normal, berbicara, mengekspresikan emosi, atau melakukan hal-hal yang tidak biasa, atau menggigil. Yang berikut jenis-jenis parasomnia. Jenis yang pertama yaitu konvensional arousal, yaitu terjadi ketika Anda dalam kondisi setengah tersandar, tetapi dampak bingung dan sulit memahami saat diajak berkomunikasi. Dan yang kedua yaitu sleepwalking, yaitu kondisi berjalan sambil tidur dengan mata terbuka, tapi tetap Anda tidak sadarkan diri dan kondisi di sekitar. Jenis-jenis parasomnia yaitu sleep terror, terjadi ketika Anda jerit atau menangis dan diiringi dengan jantung berdetak cepat, nafas, dan berkeringat. Kondisi ini bisa membuat Anda tiba-tiba terbangun dalam keadaan ketakutan tanpa alasan yang jelas. Dampak parasomnia. Adapun dampak parasomnia dapat mengganggu kehidupan sehari-hari jika terjadi terus-menerus. Kondisi ini dapat menyebabkan penurunan kualitas hidup penderita. Akibatnya, penderita biasa tertidur saat bersekolah, bekerja, bahkan ketika berkendaraan. Ada juga parasomnia yang cukup umum terjadi dan dapat membuat penderita sulit untuk tidur nyenyak. Perilaku ini dapat mengganggu tidur orang lain yang tidur bersamaan dengannya. Beberapa perilaku parasomnia juga biasa berbahaya karena penderita tidak menyadari lingkungan di sekitarnya. Saat hal itu terjadi, efek samping parasomnia yang dapat berkaitan dengan kesehatan seperti stres psikologis. Adapun gejala parasomnia yaitu selain membuat kita sulit tidur nyenyak, parasomnia juga dapat mengganggu orang yang tidur di sekitar kita. Jika kita menderita parasomnia, kita dapat berbicara, berjalan, atau berperilaku agresif saat tidur. Ketika hal tersebut terjadi, orang di sekitar kita mungkin mengira kita sedang terjaga. Adapun diagnosis parasomnia yaitu pengambilan riwayat medis umum dan penggalian riwayat tidur secara mendalam. Umumnya cukup untuk menegakkan diagnosis parasomnia. Apabila diagnosis masih belum jelas, maka dilakukan polisonografi atau pemeriksaan laboratorium dan pencitraan tidak spesifik untuk parasomnia dan jarang diperlukan. Cara penanganan parasomnia dapat ditangani tergantung pada jenis dan tingkat keparahan tertentu. Untuk penanganannya diperlukan terapi kognitif CBT atau kognitif behavioral therapy for parasomnia. CBT adalah salah satu penanganan parasomnia yang umum dilakukan. Hal ini disebabkan keterkaitan parasomnia dengan masalah kesehatan mental seperti stres dan kecemasan. Metode lain yang dapat dilakukan bersama CBT yaitu psikoterapi dan terapi relaksasi hipnosis. Adapun penanganan selanjutnya yaitu pertama, hindari kurang tidur, banyak konsumsi alkohol berlebih, dan stres, meminimalkan pengobatan termasuk psikoterapika. Yang kedua, melakukan sleep hygiene, yaitu mencegah stimulasi dari luar seperti cahaya, suara, dan sentuhan. Yang ketiga, memastikan lingkungan aman, yaitu keluarga harus lebih menjaga lingkungan agar penderita parasomnia tidur lebih nyenyak tanpa gangguan apapun. Demikian materi yang saya paparkan terkait gangguan tidur parasomnia. Kiranya bermanfaat bagi kita semua yang menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua. Shalom.